Jadi pagi ini Pak akan sedikit menjelaskan metode pembelajaran sederhana ini tentang permainan daerah ya, daerah khas. Ini Pak sudah siapkan bahan-bahan dan alat-alatnya. Ini merupakan permainan khas daerah NTT Flores Nagikeo. Jadi adik-adik semua pasti penasaran ya, gimana sih dia punya cara permainannya. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, langsung saja Pak akan sedikit menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Romo Danuba dengan NIM 3161110, prodi ilmu olahraga. Video kali ini saya ingin mempraktekkan permainan atau suatu tradisi daerah yang lebih khusus daerah Nagikeo Flores NTT, tentang tinju adat yang mungkin teman-teman semua belum pernah ketahui. Yang teman-teman ketahui cuma tinju modern ya, tapi kalau di daerah pelosok tentu belum teman-teman jumpai atau teman-teman ketahui. Nah, pada momen yang sangat berharga ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang tinju adat atau bisa disapa atu dalam bahasa daerahnya. Atu ini bukan hanya sekedar rekayasa, tapi merupakan suatu bentuk warisan leluhur yang turun-temurun diwariskan oleh anak cucunya. Tidak hanya sekedar tinju, tapi ada bagian yang lebih penting sekaligus merangkul. Jadi tidak terlalu berlama-lama, langsung saja kita saksikan. Jadi atu ini kalau di Nagikeo itu, tinju atu itu bisa hanya laki-laki saja, laki-laki yang bisa peran dalam tinju atu. Tinju atu ini dilengkapi dengan kain. Jadi kalau teman-teman atau punya keinginan besok-besok mau pengen atu, jadi dia punya perlengkapan itu ada kain adat Nagikeo. Ini selendang ini khusus untuk ikat di pinggang. Jadi kalau dalam tinju tradisional modern ini nggak ada ikat begini, tapi kalau di tinju adat itu ada lilitan kain selendang begini. Gunanya ini untuk menahan. Kalau dalam tinju modern itu hanya satu wasit di tengah, tapi kalau di tinju adat atau atu itu wasitnya ada 3, yang mana wasit satunya di tengah, posisi tengah, wasit 2-nya posisi belakang. Jadi fungsi kain selendang ini guna untuk menahan para pemain supaya tidak terjatuh ketika diserang oleh lawan. Nah, dan ini merupakan alat tinju. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau tinju modern itu yang dimana 2 tangan itu dililit sarung. Jadi kalau tinju perbedaannya, kalau tinju adat itu menggunakan satu sarung saja. Sarung ini dibuat dari tuak atau sabut kelapa. Jadi bentuknya begini, kayak gini. Jadi dipegang, lalu dengan ada talinya dililit menggunakan satu tangan. Jadi kalau tinju profesional itu dia 2 tangan bergerak, 2 sarung. Jadi kalau tinju
adat atau atu ini hanya satu tangan saja, satu tangan yang bergerak untuk pukul musuh, tapi yang satu tangan itu tangkis. Coba kita saksikan atau kita teman-teman bisa lihat ini model askar. Dia dan teman-teman ada dua macam cara pegangnya. Nanti ini saudara kita askar akan memberikan contoh. Jadi kepada saudara askar kesempatan saya berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memegang sarung yang dibuat dari sabuk kelapa. Yang pertama, cara pegangnya dengan mengepul begini atau dengan cara membalik begini. Cara pemukulan yang pertama bisa stemnya begini. Kalau cara pegangnya begini, dia hanya dari bawah. Jadi kalau dia hampir sama dengan tinju olahraga tinju modern sekarang, tapi bedanya dia itu gerakan satu tangan saja, hanya dari bawah. Ada juga yang pukulan yang kedua memegang dari atas arah ke bawah, dan cara pukulnya main dari atas. Ada juga pukulannya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tapi itu berlaku cuma satu tangan, enggak dua tangan. Kalau dua tangan itu pelanggaran. Jadi penting sekali mengapa saya ambil tentang bagian tinju adat ini, karena itu merupakan satu bentuk tidak hanya tentang adu fisik, tapi itu bagian dari olahraga, karena itu melatih kebugaran, kesiapan kita untuk menantang siapa musuh kita. Jadi kalau kain yang tadi sudah saya jelaskan, nanti ini ikat. Jadi dia pun cara gerak. Iya, coba Askar. Cara gerak. Jadi ini posisi, kalau yang wasit yang kedua ini dia stand-nya begini. Jadi ketika dia maju harus ikut, kita ikut. Jadi ketika musuhnya serang, ya kita tarik ke belakang. Ini fungsinya kain selendang ini, teman-teman. Jadi penting sekali ya. Tentu teman-teman ada yang bertanya, apa sih atu itu? Saya mau jelaskan. Atu adalah salah satu tradisi tinju dimainkan oleh pria, yang dimana tinju ini tidak semua daerah itu ada. Kalau di Flores itu hanya ada di Narigo, di kabupaten saya. Mengetahui aturan dan teknik dasar dalam bela diri tinju adat, tentu tadi teman-teman sudah sedikit memahami. Tapi kalau teman-teman masih belum terlalu mengerti, di sini saya jelaskan lagi. Perlengkapan menggunakan sarung tinju yang sudah ada, dia punya perlengkapan. Durasi, kalau durasi itu beda dengan tinju profesional. Kalau tinju adat ini tidak ada durasi, tidak ada batasan waktu yang ditetapkan dalam pertandingan. Pertandingan akan berakhir apabila salah satu petarung terjatuh atau mengeluarkan darah. Tujuan sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan dan sebagai bagian dari seni bela diri. Dalam budaya masyarakat Nagikeo, tinju adat itu mengingatkan kita bahwa esensi olahraga bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi bagaimana cara membangun manusia yang kuat secara fisik, tangguh secara mental, dan luhur secara moral. Nilai sportivitas dalam bela diri tinju adat ini atau
Meskipun terjadi pertandingan fisik, rasa hormat antara petinju dijunjung. Tradisi tinju adat Nagio yang dikenal dengan sebutan atu masih terus dilestarikan dan menjadi bagian dari budaya Aloka yang hidup hingga saat ini. Mengajarkan bahwa konflik tidak boleh menjadi permusuhan yang abadi, dan penekanan akan perdamaian adalah hal yang utama yang lebih penting dari kemenangan. Jadi sikap, siap atau disiplin kita itu mental. Yang paling pertama itu mental. Itu merupakan masih dalam satu wilayah atau radius dalam bidang olahraga juga ya. Saya sangat berharap agar bela diri tinju adat Nagio ini bukan hanya dikenal oleh masyarakat Flores NTT saja, tetapi juga teman-teman yang bukan berasal dari NTT juga mengenal. Dan besar harapan saya cabang olahraga bela diri ini juga menjadi deretan cabang bela diri yang dikenal di Indonesia. Jadi teman-teman, ibu dosen yang saya hormati, sekian saja pemaparan video saya. Kurang lebih penjelasan sebagai insan yang lemah yang tidak luput dari kesalahan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Semangat!